Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kembali jumpa dengan Pak Ian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika ya, dengan tema perpangkatan dan bentuk akar. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah belajar ketika di SD dan sudah mengenal sedikit ya. Nah, pada kali ini kita akan coba menjelaskan lebih detail tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, yang pertama kita mesti ketahui adalah apa sih sebetulnya bilangan berpangkat atau eksponen. Artinya pengertiannya adalah perkalian bilangan yang sama secara berulang. Nah, itu yang dimaksud dengan eksponen. Bentuk umumnya A di pangkat N, di mana A adalah bilangan pokok dan N itu adalah bilangan berpangkat. Jadi A pangkat N itu A dikali A dikali A dikali A sesuai dengan jumlah bilangan pangkatnya. Contoh, 6 dipangkatkan dengan 5. Ini artinya 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 sampai 5 kali sesuai nilai bilangan pangkatnya. Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai sifat dari perpangkatan ya. Sifat perpangkatan yang pertama adalah perkalian pangkat dengan bilangan pokok yang sama ya. Jadi jika A dipangkatkan pangkat M dikali A pangkat N, ini aturannya A pangkat M ditambah N. Contohnya, 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2, ini sama dengan 6 pangkat 3 ditambah 2. Hasilnya 3 tambah 2, 5 ya. Jadi 6 pangkat 5. Nah, kita lanjut ke latihan soal ya. Soal pertama, 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2, ini bisa kita tulis 4 pangkat 5 ditambah 2, hasilnya 4 pangkat 7. Oke. Latihan soal yang kedua, 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 2, hasilnya kita kerjakan 10 pangkat min 3 ditambah min 2. Ya. Hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Ini adalah sifat bilangan pangkat yang pertama, yaitu perkalian pangkat. Kemudian sifat yang kedua adalah pembagian pangkat dengan bilangan pokok yang sama. A di pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M diambil N, di mana A adalah dengan syarat A tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena kalau A dibagi dengan 0, ini hasilnya adalah tak hingga ya. Jadi tidak bisa kita kerjakan. Nah, kita lihat coba contoh soal ya. Ini dia. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, ini kan sama-sama 2 ya bilangan pokoknya. Jadi aturannya 2 pangkat 5 diambil 3 sama dengan 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Latihan soal ya, kita langsung coba. 8 pangkat min 5 dibagi 8 pangkat min 2. Kita tulis 8 pangkat min 5 diambil min 2. Min ketemu min jadi plus ya. Jadi hutang 5 dibayar 2. Jadi 8 pangkat min berapa? Min berapa? Min 3 ya. Gampang kan? Selanjutnya ini agak susah sedikit nih. 5 pangkat 2x min 1 dibagi 5 pangkat x plus 2. Jadi ini aljabar ya untuk pangkatnya. Sama aturannya ya. Jadi yang atas kita kurang yang bawah. 2x min 1 dikurang, kita tulis dalam kurung, x plus 2. Nah, ini. Kita jabarkan ya. Bisa kita jabarkan. Nah, 2x min 1 dikurang x min 2 ya. Kenapa min x min 2? Nah, ini kalian pelajari dia jabar ya. Min kan kita distribusikan, jadi berubah tandanya. Nah, x sama x yang sejenis variabelnya bisa kita kerjakan ya, jadi x. Kemudian konstantanya min 1, min 2, jadi min 3. Jadi L5 x pangkat min 3. Sifat yang ketiga adalah perpangkatan yang dipangkatkan lagi. Jadi jika A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka nilainya adalah A pangkat M dikali N. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 6 sama dengan 64 ya. 2 dikalikan 2 6 kali hasilnya 64.
Oh, kita lanjut. Ini latihan soal. Jika X sama dengan 1, berapa hasil dari 5 pangkat 2X dipangkatkan lagi X pangkat min 1? Nah, ini kan X-nya diketahui ya. Jadi, kita tulis soalnya 5 2X dalam kurung dipangkatkan lagi X min 1. Ya. Nah, karena X-nya kita ketahui 1, berarti kita tulis 5 pangkat 2. Atau kita kalikan dulu ya, karena jumlah karena sifatnya ketika dipangkatkan itu dikali, maka 2x kita kalikan dengan x pangkat min 1 ya, dikali 2x kali x min 1 adalah 2x kuadrat min 2x. Nah, diketahui x nya 1, jadi 2 kali 1 pangkat 2 diambil 2 kali 1 ya, 5 2 pangkat 2 4, 2 kali 1, oh maaf, 1 pangkat 2 1, 2 kali 1 2, dikurang 2 ya, sama dengan 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 berapa hasilnya? 1. Aturannya jika dipangkatkan 0, nilai berapapun itu akan hasilnya 1 ya. Oke. Kita lanjut. Ini adalah pangkat pecahan ya. Jadi jika ada A pangkat M akar N, bisa kita tuliskan menjadi A pangkat M dan per N ya. Contoh soalnya misalkan, oh ya, ini kita contoh soal dulu ya. Bagaimana bentuk akar dari bilangan 7 pangkat 2 per 3? Yang jadi pembilang itu yang di atas menjadi pangkat, sedangkan yang menjadi penyebut itu menjadi akarnya. Jadi 7 pangkat 2 akar pangkat 3. Kita latihan soal 81 pangkat 3 per 4 ya. Jadi 3 itu kan di atas ya. Jadi 21 pangkat 3. Kemudian, oh maaf, 81 pangkat 2 per 4 itu sama dengan 81 pangkat setengah. Pangkat setengah berarti satunya jadi pangkat 1, 81 ya. Diakarkan pangkat 2. 81 pangkat 2 berapa? 9. Gitu ya. Jadi yang atas jadi pangkat, yang bawah jadi akar. Nah, kemudian sifat selanjutnya. Dalam kurung A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Ini sifat ini ya. Nah, dibuka kurungnya ya. Jadi kalau 2 kali 3 dalam kurung pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Hasilnya 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27 sama dengan 2 16. Ini ada contoh soal latihan. X pangkat 4 dikali Y pangkat 5. Ya. Ini kan sama dengan X pangkat 4 pangkat 3. Kemudian Y pangkat 5 pangkat 3 ya. Kalau pangkat dipangkatin diapain kemarin? Tadi kita kali ya. Jadi X 4 kali 3, Y-nya 5 kali 3. 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Jadi X pangkat 12, Y pangkat 15. Oke. Yang kedua, dalam kurung 2 kali 5 dipangkatkan dengan 4. Jadi 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 berapa yuk? 2 pangkat 4 adalah berapa? Berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Kemudian 5 pangkat 4 itu 5 kali 5 kali 5 sampai 4 kali. Nah, ini 2 kali 2 16, 5 pangkat 4 itu ya berapa? 125 kali 5 625. Dikali ya. Nah, tinggal kita selesaikan hasilnya berapa ya. Kalian hitung ya. Lanjut. Adalah, nah ini kebalikannya yang tadi. Jadi A per B dalam kurung pangkat N ini sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N dengan syarat B tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Tadi sudah Bapak jelaskan ya di awal. Nah, coba cek lagi ya. Contoh soal. 1 per 2 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 1 per 2 dibagi 2 per 2. 1 per 2 1, 2 per 2 4. Jadi 1 per 4. Nah, ini contoh soal. Dalam kurung 2Q dibagi Q pangkat 2. Nah, 2Q kita pangkatkan 2. Kemudian Q-nya kita pangkatkan 2. Hasilnya adalah
2Q ini, nah ini bisa dicoret ya. Ya, karena dia pembagian, jadi Q pangkat 2 bisa kita coret dengan Q ya, Q pangkat 2. Jadi hasilnya 2. Sifat yang selanjutnya adalah pangkat negatif. Ya, jika A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pindah ke bawah, tapi pangkatnya berubah jadi positif ya. Contoh soal, 5 pangkat min 2 ini sama dengan 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 25. Oke, kita lihat yang soal. 2x dalam kurung 2x plus 3 pangkat min 2. Nah, ini kan min ya, jadi kita pindah ke bawah. Jadi 2x plus 3 dalam kurung pangkat 2. Nah, ini bisa kita selesaikan. 2x plus 3 pangkat 2 itu adalah gimana? 2x plus 3 dikali 2x plus 3 ya. Kita uraikan lagi. Jadi Bapak nih, 2x kali 2x. Kemudian hasilnya 4x kuadrat. Terus 2x dikali 3 hasilnya plus 6x ya. Kemudian 3 dikali 2x hasilnya 6x. Terakhir adalah 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, ini 6x dan 6x bisa kita jumlahkan ya. Jadi 4x kuadrat plus 12x sama dengan ditambah 9. Ini hasilnya. Kemudian contoh yang kedua. 2 per P dalam kurung 45 dikali 2 per Q dalam kurung 4 min 2 ya. Yang depan bisa kita uraikan ya. 2 pangkat 5 per P pangkat 5 ya. Nah, karena yang kedua ini pangkatnya negatif, maka kita, karena dia pecahan, kita balik ya. Jadi yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Gitu kan. Nah, ini kan awalnya 1 per 2 Q ya. Ya, pindah ke bawah. Kemudian kita balik. Ya, 2 pangkat 5 dibagi P pangkat 5 dikali Q per 2 dalam kurung pangkat 2 atau Q pangkat 2. Q pangkat 2. Ya, bisa juga kita tulis begini. Seperti ini, seperti di layar. Kalian bisa lihat ya. Ya, hasilnya adalah 2 pangkat 5 per P pangkat 5 dikali Q pangkat 2 per 4 ya. Ya. Jadi dibalik. Q yang posisinya tadinya di bawah jadi di atas. 2 pangkat 2 yang tadinya posisinya di atas jadi di bawah. Hasilnya 4 dikali 2 pangkat 5. Kemudian P5 kali Q pangkat 2. Oke? Selanjutnya sifat yang keberapa ini ya? Yang selanjutnya, jika suatu bilangan pokok dipangkatkan dengan 0, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Dengan syarat A-nya bukan 0. Ya. Ya, contoh soal. 25 pangkat 0 sama dengan hasilnya berapa? 25 pangkat 0 Nah, ini ada soal 214 5000 dipangkatkan 5. Nah, hasilnya 1. Jadi pangkat berapapun ketika dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1 ya. Ya, bilangan pokok berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sekarang kita belajar ke bentuk akar. Jadi akar itu adalah kebalikan dari pangkat. Nah, jika ada A pangkat M, akar pangkat N, maka kita bisa tulis ya, tadi ada sifat yang keberapa tadi itu? A pangkat M per N. Contoh. Bilangan bentuk akar dari 18 pangkat 1 per 2 ya adalah, nah ini kan 2 jadi akar ya. Satunya jadi pangkat, ini 18. Kita pangkatkan 1 akar pangkat 2. Ya kan? Nah, ini kan sifat yang tadi ya.
Nah, akar 18 bisa kita tulis dalam bentuk 9 kali 2. 9 kan bisa diakarin ya. Hasilnya 3. Kalau 2 nggak bisa ya. Jadi tetap dalam bentuk akar 2. Hasilnya adalah 3 akar 2. Ya, oke. Nah, ini yang kedua, akar 48 ditambah 2 akar 27 ditambah akar 147. Ya. Nah, ini kita bisa tulis ya. 48 itu kan faktornya adalah 16 kali 3. Jadi kita cari faktor yang faktornya itu bisa kita akarkan. 16 kan bisa ya. Nah, 16 kali 3, 16 nanti diakarkan jadi 4. Kemudian 27 kan 9 kali 3, 9 diakarkan jadi 3. Ya, terus 49 itu 47 itu 49 dikali 3, diakarkan 49-nya jadi 7. Jadi 4 akar 3 ditambah 2 akar 3. Ya, betul ya. Ditambah 7 akar 3. Oh iya, ini karena depan 2 akar 9 yang ini ya. 2 akar 9 kali 3 itu berarti 9 diakarkan 3 dikali 2 ya, jadi 6 ya. Ya. Karena akarnya sama-sama 3, maka bilangan bulatnya bisa kita jumlahkan. Jadi 4 ditambah 6 ditambah 7 akar 3. Hasilnya adalah 4 tambah 6 tambah 7 itu berapa? Hasilnya adalah 17 akar 3. Oke. Ini sifat pertama dari bentuk umum bilangan akar. Ya, jadi sebetulnya kebalikan dari sifat yang pangkat tadi ya. Coba kita latihan soal. 2 akar 2 ditambah akar 50 ditambah 5 akar 8. Coba, kalau 2 akar 2 kan udah ya, nggak bisa dikecilin lagi. Kita tulis saja 2 akar 2. Kemudian 50 cari faktornya, dimana faktornya bisa kita akarkan ya, 25 kan? Ya 25 kali 2. Nah, 25 kan nanti bisa diakarkan jadi 5. Kemudian 5 akar 8. 8 juga bisa. 4 dikali berapa? Kali 2. 4 diakarkan kan 2 ya. Oke. Kita tulis lagi jadi 2 akar 2 ditambah 5 akar 2 ditambah 5 dikali 4 diakarkan 2 ya. Terus akar 2. Ini kan akarnya sama-sama akar 2. Jadi koefisien atau konstantanya bisa kita jumlah ya. Jadi 2 akar 2 ditambah 5 akar 2 ditambah 10 akar 2. Ini bisa kita tulis 2 ditambah 5 ditambah 10. Hasilnya 17 akar 2. Oke. Ngerti sampai sini? Ya, nanti kalau bingung bisa ditanyakan ya. Kita lanjut soal yang nomor 2. Nah, ini agak-agak sulit sedikit. Ya. Ini ada X sama dengan 3 per akar 3 tambah 2 dan Y sama dengan 2 akar 3 min 2. Pertanyaannya X dikali Y. X dikali Y kita tulis ya. Kita tulis 3 akar 3 plus 2 dikali 2 akar 3 min 2. Nah, gimana menyelesaikannya? Kita lihat. 3 dikali 2 hasilnya 6. Ya. Terus yang bawah itu kan kita tinggal kalikan ya. Akar 3 ditambah 2 dikali akar 3 diambil 2. Nah, ini ada sifat dalam akar ya, atau kita kalikan aja. Akar 3, kalau kita kali akar 3 kan akarnya hilang ya, jadi 3 ya. Kemudian akar 3 kali min 2 hasilnya min 2 akar 3. Kemudian 2 dikali akar 3, 2 akar 3, kemudian 2 dikali min 2 hasilnya min 4 ya. Nah, kita lihat. Min 2 akar 3 ditambah 2 akar 3 kan udah sama-sama akar 3. Min 2 ditambah 2 0 ya, habis. Berarti kita coret. Hasilnya adalah 6 per 3 min
4 atau min 1 ya. 6 dibagi min 1 hasilnya min 6. Oke, paham sampai sini? Nggak apa-apa kalau belum paham, nanti tinggal ditanya ya. Oke, ini soal yang selanjutnya. Tentukan bentuk rasional dari bilangan 3 akar 5. Jadi ini menyederhanakan ya, merasionalkan akar. Gimana caranya? 3 per akar 5 ini kita kali dengan akar 5 per akar 5. Oke. Nah, kalau akar dikali akar itu hasilnya hilang akarnya ya. Dia kan sama kayak dikuadratkan ya. Jadi akar 5 kali akar 5 itu kan sama dengan akar 5 kuadrat. Jadi 5, hilang akarnya. Kemudian yang di atas itu 3 akar 5. Ya. Yang di bawah itu ya akar 25 ya, bisa kita tulis juga ya. Akar 5 dikali akar 5 akar 25. Akar 25 itu 5. Jadi 3 akar 5 per 5. Jadi ini bentuk sederhana atau bentuk rasional dari 3 per akar 5. 3 per 5 akar 5. Ini contoh merasionalkan akar yang pertama. Kemudian soal selanjutnya adalah bilangan yang senilai dengan 2 per 5 plus akar 3. Nah, gimana ngerjainnya nih? Sama dengan tadi yang nomor 3. Kita akan merasionalkan penyebutnya. Nah, caranya gimana kita merasionalkan penyebutnya? Caranya adalah yang bawah ini sebentar. Ya, oke, kita lanjut. 2 per 5 plus akar 3 ini kita kali dengan 5 minus akar 3 ya. Atasnya juga sama, 5 minus akar 3. Nah, selanjutnya yang bawah ini ada sifat, yang atas dulu ya, di 2 kita kalikan aja, hasilnya 2 dalam kurung 5 minus akar 3. Nah, ini dijumlahkan ya, 25 terus 5 min 5 akar 3, kemudian akar 3 kali 5 akar 3 plus kemudian akar 3 dikalikan dengan akar 3, hasilnya min 3 ya. Nah, ini min 5 akar 3 plus 5 akar 3 bisa coret ya, jadi hasilnya tinggal, nah ini bisa kita 2 dikali ya, 2 kali 5 10, terus kemudian 2 dikali min akar 3 hasilnya min 2 akar 3. Jadi 25 min 3 di bawah ya. 25 min 3 berapa? 22 ya. Hasilnya 10 min 2 akar 3 per 22. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Hitunglah akar 90 dibagi akar 5. Oke. Gimana nih? Kita tulis ya. Soalnya langsung aja ya, langsung kita bagi aja. Akar 90 dibagi akar 5 itu 90 bagi 5 18 ya. Nah, 18 itu kan faktornya 9 kali 2. 9 itu bisa diakarkan jadi 3. Jadi hasilnya 3 akar 2. Gampang kan? Nah, gitu teman-teman. Ini contoh soal ya, dari nomor 1 sampai 5. Dari yang mudah sampai yang agak sulit di soal-soal yang nomor 3, 4, dan 5. Nanti kalau kalian kesulitan, silahkan bisa bertanya saat di kelas maupun via WA dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.